wabarakatuh. Izin membacakan divisi BE modul benda asing tracheobronchial dengan pembimbing Dr. Heri Om, Widiarti. memang Silakan Pak Prima. Gitu. Tujuan umumnya adalah yaitu pertama mampu membuat diagnosis benda asing tracheobronchial berdasarkan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang diperlukan, dan yang kedua mampu melakukan tata laksana serta merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi bila diperlukan. Untuk tujuan khususnya yaitu mengenali gejala dan tanda benda asing laringotracheobronchial. Yang kedua melakukan anamnesis dan pemeriksaan klinis. Yang ketiga melakukan keputusan untuk pemeriksaan penunjang seperti torak foto, CT scan, dan fluoroskopi. Yang keempat melakukan keputusan untuk tindakan bronkoskopi. Dan yang kelima melakukan tindakan bronkoskopi gawat darurat. Secara definisi, benda asing tracheobronchial merupakan benda atau bahan yang keadaan normal harusnya tidak terdapat dalam organ tersebut. Secara insidensi pada anak kelompok umur di bawah 15 tahun, tertinggi pada umur 1 hingga 3 tahun dengan jumlah mencapai 25%. Biasanya laki-laki lebih banyak. Untuk di Indonesia sendiri, jenis benda asing yang paling banyak adalah berupa kacang-kacangan, sempritan atau fluid, jarum pentul, dan potongan plastik. Secara anatomi, trakea terdiri dari 15 hingga 20 cincin dengan bentuk U dengan panjang 9 hingga 15 cm dengan diameter 2 hingga 2,5 cm. Pada bronkus sendiri panjang 2 hingga 3 cm dengan diameter rata-rata 17 mm. Untuk bronkus sebelah kanan lebih besar, lebih pendek, dan lebih vertikal dibandingkan yang sebelah kiri. Bronkus kanan dan kiri mempunyai susunan seperti pohon, sehingga disebut arbor bronchialis, di mana bronkus primer, bronkusnya disebut cabang utama sebagai bronkus primer, terus cabang bronkus dari bronkus utama itu disebut sebagai bronkus sekunder, sedangkan rantingnya disebut sebagai bronkus tersier. Untuk bronkus primer kanan terbagi menjadi 3 bronkus sekunder, yaitu lobus kanan atas, lobus medius, dan lobus kanan bawah. Untuk lobus kanan atas sendiri bercabang menjadi 3 bronkus tersier, yaitu segmen apikal, posterior, dan anterior. Sedangkan lobus medius bercabang menjadi 2 segmen, yaitu lateral dan medial. Untuk yang bagian kanan bawah menjadi 5 segmen, yaitu lobus inferior, anterobasal, mediobasal, laterobasal, dan posterobasal. Sedangkan untuk yang kiri terbagi hanya menjadi 2, yaitu superior dan inferior. Untuk superior bercabang menjadi 3 segmen, yaitu segmen apikal, posterior, dan anterior. Sedangkan inferior dia terdapat lingula yang bercabang menjadi 2 segmen, yaitu segmen lingula superior dan lingula inferior. Sedangkan untuk inferior kiri dia menjabang menjadi 4, yaitu apikal inferior kiri, anterobasal, laterobasal, dan posterobasal. Untuk vaskularisasi sendiri, bronkus mendapat vaskularisasi untuk arterinya dari arteri bronkus, yang juga memberi vaskularisasi pada daerah bronkiolus. Sedangkan untuk venanya, dia melalui vena azygos, masuk ke vena hemiazygos, dan ke vena bronkus profunda hingga berakhir di vena pulmonalis. Untuk inervasi sendiri, bronkus mendapat inervasi dari nervus vagus berupa saraf simpatis eferen yang berfungsi sebagai bronkodilator dan vasokonstriktor. Sedangkan serabut saraf nervus vagus sendiri memberikan persarapan ke otot-otot bronkus dan kelenjar bronkus yang berfungsi sebagai sekremotor. Serabut saraf eferen berperan pada refleks Herring-Beer. Refleks Herring-Beer ini yang merupakan
refleks yang timbul jika kontraksi pada otot dada terlalu berlebihan, dia akan menghentikan kontraksi yang berlebihan itu. Untuk faktor predisposisi sendiri ada beberapa, yaitu faktor personal, yaitu dari umur, penurunan kesadaran, epilepsi, dan alkoholisme. Untuk faktor fisik, yaitu adanya proses menelan yang belum sempurna. Bisa juga dilibatkan oleh faktor dental atau gigi, yaitu adanya riwayat medikal atau surgical pada daerah gigi, atau belum tumbuhnya gigi molar. Atau juga bisa karena faktor kejiwaan, yaitu baik emosi atau gangguan psikis. Sedangkan yang terakhir adalah faktor kecerobohan, yaitu meletakkan sesuatu di mulut. Ini biasanya pada wanita yang menggunakan kerudung, dia menggigit jarum pentul. Persiapan makan yang kurang baik, yaitu pada orang-orang tua dengan gigi yang banyak yang tanggal, sehingga proses pengunyahannya belum sempurna, sudah ditelan. Atau makan tergesa-gesa sambil bermain, itu biasanya pada anak-anak. Untuk klasifikasi benda asing sendiri terbagi dua, yaitu endogen, yaitu yang bersumber dari dalam, sedangkan eksogen dari luar. Untuk endogen sendiri bisa berupa sekret yang telah mengental, atau bronkolit, atau darah atau bekuan darah sendiri, mekonium, proses perkijuan, krusta, nanah, hingga membran difteri. Sedangkan benda asing dari luar atau eksogen bisa berupa padat, cair, dan gas. Untuk padat sendiri terbagi atas organik dan anorganik, sedangkan untuk cair, iritatif, dan non-iritatif. Ini merupakan gambaran benda-benda asing yang biasanya ditemukan, yaitu berupa jarum pentul, adanya biasa ditemukan gigi, atau hingga sekret endogen. Untuk patofisiologi benda asing di traktus bronchialis biasanya timbul karena adanya benda asing di daerah mulut. Lalu benda asing masuk ke dalam laring saat inspirasi atau terbatuk. Jika dia melewati plika vokalis, refleks penutupan plika vokalis akan terjadi, dan refleks batuk timbul hingga benda asing akan keluar. Jika pertahanan plika vokalis ini terlewati, benda asing akan terjepit di sphincter laring. Dia akan menyebabkan batuk paroksismal. Jika benda asingnya besar, dia akan menyumbat trakea sehingga langsung timbul sesak sampai sianosis. Sedangkan jika benda asingnya kecil, berupa kacang tanah atau jarum pentul, dia akan masuk ke bronkus dan bisa juga tersangkut di karina. Jika tidak ada keluhan yang berarti, akan timbul fase asimptomatis. Jika benda asingnya higroskopis, biasanya dia akan melunak dan mengembang karena adanya proses terserapnya cairan, sehingga akan timbul mengiritasi mukosa bronkus dan timbul edema dan radang. Jika sudah terbentuk ini, akan terbentuk jaringan granulasi dan sumbatan akan semakin memberat. Jenis sumbatan bronkus yaitu terbagi 4, yaitu bypass valve obstruction, yaitu sumbatan sebagian dari bronkus atau jadi udara masih bisa masuk dan keluar. Yang kedua adalah expirator check valve obstruction, yaitu sumbatan seperti pentil. Jadi udara inspirasi dapat masuk, tapi untuk keluar masih agak sulit. Jika menetap akan menyebabkan emfisema paru obstruktif. Yang ketiga yaitu inspiratory check valve obstruction, yaitu sudah mulai ada timbul edema sedikit, cuma cairan udara masih bisa masuk, tetapi udara sulit keluar, sehingga biasa menimbulkan gejala atelektasis. Yang terakhir adalah stop valve obstruction, yaitu sudah ada edema yang semakin membesar, menimbulkan sumbatan, udara tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Untuk manifestasi klinis tergantung letak dari benda asingnya tersebut. Jika dia terletak di laring, dia akan menimbulkan batuk atau choking atau seperti tercekik, gagging, parau, afonia, sider inspirasi, retraksi otot pernapasan, hingga sianosis. Sedangkan jika dia timbulnya di trakea, sumbatan benda asingnya, dia akan menimbulkan choking, sider inspirasi, hingga batuk, retraksi otot pernapasan, dan sianosis. Ciri khas dari benda asing di trakea adanya 3 suara klasik, yaitu audible slap,
yaitu seperti palporita dan asthmatoid wheezing. Sedangkan jika terletak di bronkus, dia bisa timbul batuk, wheezing yang unilateral, suara nafas yang menurun pada salah satu paru tergantung lokasi dari benda asingnya, hemoptisis hingga nyeri dada. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa menggunakan pemeriksaan radiologi dan laboratorium. Penggunaan lab sendiri fungsinya untuk menilai gangguan kesingan asam basa serta menilai tanda-tanda infeksi. Sedangkan untuk foto torak itu untuk foto bisa dikategorikan dua, leher dengan torak. Leher ini dengan posisi tegak, sedangkan torak untuk PA dan lateral. Untuk fluoroskopi berfungsi untuk melihat saluran nafas secara keseluruhan, mengevaluasi proses inspirasi dan ekspirasi, menilai adanya mediastinal shift dan pelebaran interkostal. Sedangkan bronkogram sendiri untuk melihat adanya bronkiekstasi. Penata laksanaan prinsipnya adalah pengangkatan secara endoskopik dengan trauma minimal. Jadi untuk ini bisa juga diberikan terapi suportif yaitu pemberian oksigen, pengawasan monitoring jantung, puls oximetri, pemberian steroid, dan antibiotik preoperatif. Yang kedua, prinsipnya pengeluaran benda asing dengan bantuan endoskopi. Tujuannya dari tata laksana ini adalah untuk mengembalikan fisiologi dari saluran pernapasan, drainase dan ventilasi sekret di saluran nafas, dan mengatasi infeksi dan drainase di daerah paru. Jika ditemukan benda asing, jika dia ditemukan, maksudnya pasien masih di luar dari rumah sakit, kita bisa diagnosis dulu, lalu kita lakukan persiapan atau lakukan bronkoskopi bila ada satu dari 3 hal di bawah ini, yaitu dari anamnesa, adanya saksi yang melihat memasukkan benda asing, adanya anamnesa, adanya aspirasi yang terbukti jelas, dari pemeriksaan fisik, adanya tanda dan simptom dari aspirasi benda asing, pada radiografi ditemukan benda asing. Setelah itu positif, bisa kita lakukan rujukan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas. Jika dia sudah masuk ke IGD, kita lakukan terapi definitif untuk proses ekstraksi benda asing secara bronkoskopi. Untuk perawatan di luar rumah sakit, bila pasien masih dapat batuk, menangis atau berbicara, atau ada wheezing stridor, berarti prinsipnya masih ada jalan nafas yang terbuka meskipun minimal. Jangan dilakukan intervensi, dikarenakan takutnya si benda asing itu akan turun. Transport segera ke fasilitas terdekat yang dapat melakukan terapi definitif. Bila ada obstruksi jalan nafas total, segera dilakukan backblow, chest thrust atau Heimlich maneuver. Jika usia kurang dari 1 tahun, backblow banyak 5 kali, chest thrust selama 5 kali, head down position, ulangi sampai obstruksi hilang atau menjadi tidak sadar untuk dilakukan rujukan. Jika usia lebih dari 1 tahun, lakukan Heimlich maneuver. Ini merupakan bentuk-bentuk cara dari Heimlich maneuver pada dewasa dengan posisi penolong membelakangi dari pasien sehingga dilakukan pendorongan secara maksimal untuk mendorong, diharapkan tekanan pada paru akan mendorong benda asing terdorong keluar. Bisa juga dengan posisi tertidur. Sedangkan ini untuk pembantu Heimlich maneuver pada anak. Ini merupakan proses chest thrust dan ini contoh dari backblow. Jika pasien sudah di IGD rumah sakit, kita berikan suportif awal baik oksigen, cardiac monitor, dan IV line. Pasien yang dengan stridor berarti otomatis masih ada udara yang masuk, kita bisa berikan nebulizer dan epinefrin secara temporer untuk mengurangi udem dan melunakkan sekret di saluran nafas. Kita bisa mintakan duplikat benda asing atau contohnya sehingga kita mengetahui seperti apa benda asing yang kita akan ekstraksi. Ekstraksi benda asing biasanya melalui bronkoskopi.
Bronkoskopi sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Gustav Killian pada tahun 1897 hingga 1970. Lalu pada tahun 1920, Charles Jackson menyempurnakan bronkoskopi menggunakan tabung kaku untuk melihat trakea dan bronkus utama. Sedangkan disempurnakan lagi oleh Victor Negus yang merupakan rekan dari Charles Jackson ini dengan sehingga dikenal dengan Negus bronkoskop. Sedangkan Shigeto Ikeda memperkenalkan bronkoskopi fleksibel pada tahun 1960. Untuk bronkoskopi rigid, biasanya dia menggunakan anestesi umum. Dia paling baik untuk mengevaluasi dan melakukan biopsi. Penggunaannya untuk ekstraksi benda asing, terutama di daerah trakea dan bronkus utama. Sedangkan untuk fiber optik, bisa dilakukan dengan pasien posisi sadar, dapat melakukan asesmen fungsi kyphoscoliosis trismus spina cervicalis yang tidak stabil atau rigid. Fungsinya adalah ekstraksi benda asing, terutama hingga ke bronkus lebih ke distal. Ini merupakan contoh-contoh dari benda alatnya, yang sebelah kanan ini merupakan rigid, sedangkan ini merupakan fleksibel. Indikasi dari bronkoskopi jika adanya kelainan saluran nafas, hemoptisis, batuk atau sesak yang kronis, adanya benda asing atau hingga muntah darah, obstruksi bronkial dengan tanda-tanda kolaps paru, perubahan pada gambaran radial paru yaitu berupa coination, emfisema, dan atelektasis. Untuk kontraindikasi tidak ada kontraindikasi absolut, tapi beberapa kontraindikasinya yaitu jika ada kelainan leher hingga tidak bisa diekstensikan, adanya trismus atau makroglosia. Ini kontraindikasi ini lebih ke untuk bronkoskopi yang rigid. Terus keadaan urgensi seperti asfiksia, bronkoskopi bisa ditunda hingga 1 hingga 2 minggu untuk perbaikan kondisi. Terus adanya aneurisme aorta, kecenderungan perdarahan atau gangguan pembekuan darah, keadaan fisik yang lemah seperti hemoptisis berat, lalu infeksi akut traktus respiratorius dan gangguan fungsi jantung dan paru. Ini merupakan diagnosis dari benda asing di traktus bronkiobronkial. Jadi bagiannya adalah kita anamnesa dulu untuk fase awal, ada tidak batuk tiba-tiba, rasa tercekik, rasa tersumbat, menahan nafas, dan mendaham. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisik, kita tentukan dia masuk fase asimptomatik atau fase komplikasi. Lalu kita dapat lakukan segera radiologi torak, untuk benda asing berupa metal, foto porosnya PA atau lateral. Untuk benda asing densitas rendah, kita mintakan foto jaringan lunak. Benda asingnya berupa radiolonsen, kita mintakan dua foto yaitu akhir inspirasi dan akhir ekspirasi. Lalu fluoroskopi 2 sisi dan fluoroskopi video. Jika salah satu atau lebih positif, kita bisa lakukan tindakan laryngoskopi atau bronkoskopi rigid atau fleksibel. Sedangkan kita bisa menilai jika benda asing di trakea, manifestasi kliniknya yaitu batuk hilang timbul, ditemukan audible slap, dyspnea, stridor inspirasi, cyanosis, mengi asmatis, trill, retraksi otot napas, hingga gelisah. Sedangkan untuk benda asing di bronkus, biasanya batuk yang tidak produktif, mengi, pada pemeriksaan paru, baik bisa normal, bisa redup, atau hipersonor pada sisi ipsilateral. Untuk vesikulernya bisa menurun atau meningkat pada sisi ipsilateral. Untuk penelitian benda asing di traktus bronkial berdasarkan jenisnya, baik bisa gas, itu iritatif dan non-iritatif, bebaskan dari gas, terus berikan oksigenasi, kortikosteroid, dan antibiotik. Untuk yang non-iritatif, kita bebaskan dari gas dan berikan oksigenasi. Sedangkan untuk cair, itu terbagi dua lagi, enggak iritatif dan non-iritatif. Untuk iritatif, kita berikan jalan nafas, berikan kortikosteroid dan antibiotik.
Lalu kita programkan untuk lavasi bronkus. Sedangkan untuk yang non-iritatif, berikan jalan nafas, bersihkan jalan nafas, oksigen dan kortikosteroid, lalu kita bisa lakukan fisioterapi. Sedangkan untuk benda asing, laring, tergantung lokasinya di laring, trakea atau bronkus. Untuk daerah trakea, kita menggunakan alur A, yaitu jika sumbatannya berat dan ringan terbagi dua. Jika berat, itu kita bagi lagi menjadi organik atau non-organik. Kita definisikan sebagai benda tajam dan tidak tajam. Jika tajam, kita harus segera bronkoskopi segera. Jika gagal, kita segera lakukan trakeostomi. Lalu, setelah tertrakeostomi sehingga airway-nya terbebas, kita programkan untuk bronkoskopi, sito dan kortikosteroid dan pemberian antibiotik. Sedangkan untuk non-organik juga sama, baik itu tajam atau tidak tajam, kita bisa lakukan bronkoskopi darurat. Jika gagal, kita lakukan trakeostomi dan lakukan bronkoskopi, sito, dan kortikosteroid antibiotik. Jika semuanya gagal ini, untuk yang benda tajam, kita programkan untuk cervicotomy atau torakotomi. Jika sumbatannya ringan, itu bisa organik dan non-organik. Prinsipnya sama. Bedanya tajam atau tidak tajam, kita definisikan, kita bagi dulu. Lalu kita lakukan bronkoskopi segera, darurat. Jika gagal, segera dilakukan cervicotomy atau torakotomi. Jika sumbatannya total, ini benda asingnya yang tadi di trakea untuk jalur A, sedangkan ini untuk di bronkus. Pada prinsipnya hampir sama tindakan pada tata laksana ini, yaitu jika ada sumbatan total atau ringan, kita definisikan organik non-organik, kita kita definisikan lagi tajam atau tidak tajam, lalu kita bisa lakukan bronkoskopi segera dan pemberian kortikosteroid. Jika kesemuanya gagal, kita bisa lakukan torakotomi. Komplikasi tindakan sendiri yaitu biasanya subglottic edema, surgical shock, atau penumpukan sekret. Untuk komplikasi awalnya bisa timbul cyanosis segera, distress pernafasan, sehingga rest dari pernafasan. Untuk komplikasi akhirnya bisa timbul pneumonia, emfisema, fistula bronkial, dan pneumotoraks. Untuk perawatan pasca tindakan, dirawat di ruang yang tenang, pemberian cukup asupan cairan, lakukan suction secara berkala untuk menghindari penumpukan sekret. Ini lebih diutamakan pada pasien yang sudah dilakukan trakeostomi. Untuk follow up-nya kita nilai tanda vital dan medikamentosa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prima. Ini kita bahas ya sedikit. Kalau untuk presentasinya, untuk yang kali ini sudah cukup membantu ya, karena sudah dibuat poin-poin dan juga sudah dibentuk tabel-tabel ya, tadi saya lihat untuk perbedaan-perbedaannya semua sudah dibentuk tabel sehingga mungkin lebih mudah untuk dimengerti. Coba diperlihatkan yang untuk anatomi dulu, Pak. Ya, ini ya. Kenapa kok dikatakan untuk trakea bentuknya cincin tetapi dibilang bentuk U? Bisa dijelaskan nggak Pak Prima? Oke. Untuk trakea sendiri dia terdiri dari bentuk cincin U karena dia bagian depannya terdiri dari cartilago membran, dok. Sedangkan bagian posteriornya dia berlekatan dengan esofagus. Sehingga dia berbentuk U karena bagian posteriornya dia langsung menempel dengan bagian esofagus, dok. Bukan langsung menempel dengan esofagus, tetapi bagian posteriornya itu kan bukan cincin kartilago, tetapi apa? Dia lebih ke muskulus, dok. Bagian ya fibromuskuler yang bagian belakangnya, bagian depannya itu yang kartilago. Makanya dikatakan cincin tetapi tidak sempurna. Kalau cincin kan harusnya bulat. Bulat, dok. Ya, kalau ini dikatakan bentuknya U, jadi hanya sebagian saja yang cincin kartilagonya ya, karena belakangnya bukan kartilago. Oke.
Kemudian untuk pembagian benda asing, tadi dikatakan ada endogen dan eksogen. Kalau yang Gitu. eksogen Lebih dari terdiri dari benda asing apa? Kalau eksogen kan dibagi lagi ya, ada Gitu. yang padat, cair, cair. dan gas. Ya, yang untuk dikatakan pembagian organik dan anorganik, dia termasuk di dalam benda asing yang padat ya. Oke. Kemudian faktor predisposisi. Ya, ini ya, hampir sama mungkin dengan yang presentasi yang sebelumnya yang Bu Dewi ya. Untuk faktor predisposisinya. Kalau usia, ini bisa pada usia apa saja yang menjadi predisposisi, Pak? Untuk usia lebih ke anak-anak dok atau geriatri atau usia muda yang dengan gangguan kejiwaan dok. Oke. Kalau untuk faktor dental bisa merupakan faktor penting pada usia apa saja? Usia yang mana? Untuk faktor dental sendiri biasanya untuk usia muda yang belum tumbuh gigi molar atau usia yang sudah lanjut yang tidak memiliki gigi dok. Ya. Jadi bisa karena dia belum tumbuh atau justru karena sudah lepas ya giginya ya pada usia yang geriatri. Oke. Kemudian kalau untuk gejalanya tergantung kepada apa saja? Kalau gejala sendiri tergantung dari letak benda asingnya dok yang pertama. Ya, lokasi. Yang kedua ukuran benda asingnya dok. Apalagi? Terus sifat dari benda asingnya itu sendiri dok. Ya, ada lagi? Sifat apa maksudnya? Jenis apa sifatnya? Sifatnya itu dok bisa gas, cair atau padat tuh sifatnya. Jenis toh itu. Kalau sifat apa Pak yang dimaksud sifat? Misalnya salah satu contohnya dari benda asing yang eksogen ya. Yang eksogen cair. Iritatif dan non iritatif. Ya, itu sifat ya, bisa iritatif, non iritatif. Baik. Kemudian apa lagi? Lokasinya, jenis, sifatnya. Apa lagi? Kalau tajam tidak tajam masuknya apa tuh? Bentuk dan ukuran. Ya, bentuk dan ukurannya. Oke. Kemudian kalau benda asing saluran nafas seperti ini bisa di-DD dengan apa sih? Benda asing dengan saluran nafas ini dok, untuk di laring kita bisa DD dengan CA laring dok, keganasan neoplasma. Terus baik itu ekstralumen atau kalau benda asing saluran nafas seperti ini sifatnya akut atau kronik? Biasanya akut dok. Nah, kalau akut ya kamu DD dengan yang akut apa kira-kira? Untuk yang akut bisa infeksi dok, terutama baik viral atau bakterial. Terus apa lagi? Selain infeksi, ini kan kejadiannya biasanya mendadak ya, tiba-tiba lah, maksudnya lebih ke arah akutnya. Bisa juga karena trauma dok. Karena trauma. Kalau traumanya jelas ya bisa dibedakan dong dari benda asing. Akut pulmonary disease bisa infeksi, bisa non-infeksi. Yang non-infeksi bisa apa? Ini kan kamu tadi lihat deh dari manifestasi klinisnya. Kira-kira dari manifestasi klinis itu kamu kalau mendapatkan itu mengarah kemana?
selain tadi untuk mendidik benda asing ini? Untuk dari wheezing kita bisa adanya gangguan alergi dok, misalkan alergi hingga timbul wheezing, terus asma ya kan? asmatoid gitu. Ya, jadi acute pulmonary disease bisa yang sifatnya mungkin infeksi atau yang non infeksi ya dari asma kan itu juga timbulnya tiba-tiba. Jadi bisa di-DD dengan itu karena kan mungkin kita hanya berpegang pada anamnesis ya atau riwayat yang mungkin orang tuanya melihat dia menelan sesuatu atau memasukkan sesuatu, mainan sesuatu, ya itu sehingga DD-nya masih bisa ada yang lain. Oke. Kemudian tadi untuk pemeriksaan penunjangnya ya, Gitu. ini mungkin di depan. Ya, ini yang berdasarkan modul ya. Gitu. Modul. Tadi untuk dari yang bagian yang algoritma itu juga agak kurang jelas ya. Cuman kalau dari Pulmo sendiri biasanya dengan benda asing mereka melakukannya CT scan. Ya, ini mungkin nanti kamu perjelas seperti yang tadi kan. Untuk benda asing yang apa bisa dilihat dengan eksfoto biasa. Kemudian kalau yang radiolucent memerlukan penunjang yang lain, ya kan, dari yang paling murah ya sampai yang paling canggih, yang mahal gitu ya. Mungkin bisa diurutkan untuk pemeriksaan penunjangnya. Kemudian tadi ya, yang ini Heimlich manuver. Yang Heimlich manuver, ya posisinya bisa posisi tadi berdiri yang satunya atau tertidur? Ya, ya berdiri atau tidur. Terus tadi dikatakan mungkin salah istilah ya, bukan penolongnya yang membelakangi kan? Oh gitu. Ya. Jadi penolongnya berdiri di belakang, tapi bukan dia membelakangi, itu jadi punggung-punggungan dong ya. Baik, terima kasih. Oke. Yang lain itu memang sudah ada dari modul ya untuk yang algoritma tadi ya. Gitu. Pembagiannya. Cuman memang itu sepertinya keluar yang waktu dulu pertama sekali, jadi agak masih agak berantakan kayaknya ya untuk algoritmanya. Oke. Ya, saya kira sih cukup kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Dokter Dwi mau ada menambahkan, Dok? Masih. Ya, yang paling penting sebenarnya kan tadi ya, identifikasi letaknya. Nah, gitu sebagai seorang dokter kesehatan, kalau ada kasus begini kamu harus pasti itu lokasinya di mana. Gitu. Sama benda-benda yang silent yang tidak bisa dengan kontras terlihat ya. Nah, itu harus bisa dipastikan. Sehingga tindakannya harus cepat. Itu saja sih. Nah, kadang masih ada nih yang suka tidak tahu lokasi ya. Ya, kasih Dok. Tadi coba ngetes satu Pak Prima. Assalamualaikum Bu Reri, ya. Boleh numpang bertanya nggak? Ya silakan. Ya silakan Bu. Hirap. Maaf putus-putus. Boleh bertanya ya? Ya. Pada algoritma tadi kan dibedakan tuh untuk misalnya gas itu ada yang iritan, ada yang non iritan. Kemudian yang algoritma Pak? Iya, sampun. Yang cair ada iritatif, ada non iritatif. Ada nggak misalnya contoh
gas iritatif itu seperti apa, non iritatif seperti apa, yang cair itu yang iritatif gimana, yang non iritatif gimana. Maksudnya dibuat seperti tabel atau ada contoh-contohnya, karena saya pikir beberapa residen juga masih belum bisa membedakan ya mana yang masuk kategori iritatif dan mana yang tidak iritatif. Itu aja sih. Makasih kesempatannya. Ya, makasih. Gitu. Untuk gas iritatif sendiri biasanya sih salah satunya yang seperti obat serangga, Dok, salah satunya itu. Terus yang bisa juga gas-gas yang timbul dari bekas pembakaran, Dok, yang mengandung logam berat itu bisa menimbulkan iritatif. Untuk non-iritatif lebih ke sifatnya misalkan asap dari pembakaran tapi yang tidak mengandung logam berat. Pada pasien-pasien yang sensitif seperti orang yang memiliki asma, dia bisa timbul pada non-iritatif pun dia bisa timbul keluhan. Untuk cairan sendiri itu bisa berupa mungkin cairan seperti gas-gas cairan dari pembersih lantai, baik itu yang mengandung asam pekat atau basa. Untuk non iritatif sendiri bisa dari yang cairan seperti dia tenggelam atau tersedak karena kelalaian dari saat minum atau bermain. Ya, maksud saya di modul itu ada seperti tabelnya nggak? Oh, yang saya belum ada. Kalau misalnya belum ada, boleh nggak misalnya ditambahkan? Oke, baik dokter. Akan segera saya tambahkan. Jadi nanti kan semuanya misalnya tahu mana sih yang masuk gas iritatif, kemudian contoh gasnya itu apa, kemudian yang kedua mana yang masuk cairan alkali, mana yang masuk non alkali. Baik dokter. Sebagai tambahan, karena kan mungkin kalau yang masih pin merah atau pin kuning masih belum tahu, padahal mereka harus anamnesis pasien di UGD, seperti itu aja. Baik dok, terima kasih dokter. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan ya Pak Prima ya. Siap dok. Untuk tadi yang cair juga bisa dibedakan dari pH-nya ya kalau cairan kan. Bisa ya, sehingga bisa diklasifikasi lagi iritatifnya seperti apa. Oke. Siap. Ya, kemudian tadi yang temuan dari benda asing di trakea ya. Tadi kok kenapa Pak Prima skip ya? Yang ada palpatory ptat, ada asthmatoid vis, ada audible slap, bisa dijelaskan? Iya dok. Ini kenapa kok timbul itu? Ini merupakan gejala khas dari benda asing yang timbul di trakea, dok. Audible slap ini seperti gerakan slapping itu menampar gitu dok, atau slap. Jadi dia itu karena benda asingnya itu dia naik menutupi dan kadang-kadang bergerak untuk bergerak pada satu saluran udara kan? Nggih. Ya. Sedangkan kemudian palpatory dia itu seperti gerakan naik turun dok. Naik turun. Kira-kira kalau palpatory itu didengarkan apa di palpatory itu lebih diraba sih dok. Seperti ada getaran. Ya, gitu. Palpasi ya dari palpatory ya. Kalau wheezing itu nantinya dengan auskultasi ya. Dengan kita dengarkan ya. Oke. Ya, itu khasnya untuk benda asing di trakea. Oke. Ya, saya kira cukup Pak Prima. Oke, dokter. Nanti yang perlu ditambahkan bisa ditambahkan lagi ya. Siap, Oke. Baik, terima kasih pembacaan modul BE sudah selesai, dilanjutkan pembacaan dari ontologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.